Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, dimanapun Anda berada. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dan dilancarkan dalam urusan bisnisnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, pada webinar kali ini, bersama saya Haikal Abdul Qadir, kami akan membagikan rahasia ataupun formula dan strategi ataupun langkah awal yang bisa Anda lakukan untuk memasarkan produk Anda, bisnis Anda, jasa Anda, ataupun bila Anda punya perusahaan ingin memasarkan produk Anda lewat Meta Ads, saya akan memberikan langkah awal ataupun apa saja yang harus diperhatikan ketika dalam memasarkan sebuah jasa ataupun produk. Nah, kenapa kita harus menggunakan iklan Facebook ataupun Instagram? Karena salah satunya Instagram ataupun Facebook merupakan aplikasi yang terbanyak penggunanya, salah satunya di Indonesia ataupun bahkan dunia pun Facebook dan Instagram sangat banyak penggunanya. Anda bisa searching di Google ya, jumlah pengguna Facebook ataupun Instagram, dan juga lewat iklan Facebook ataupun Instagram ini si Facebook ataupun Instagram sudah menyediakan yaitu Business Manager ataupun Meta Ads yang bisa kita gunakan untuk memasarkan produk kita, jasa kita ataupun bisnis kita. Bila Anda ingin bisnis Anda menjadi viral ataupun banyak pembelinya dan juga ingin mendekatkan penjualan lebih banyak, maka salah satunya bisa kita lakukan yaitu dengan memasarkan lainnya lewat Facebook ataupun Instagram ataupun dikenal dengan Meta Ads. Maka sebelum kita masuk kepada strategi yang bisa kita lakukan lewat marketing and selling lewat Facebook Ads, maka saya akan memberikan langkah awal ataupun formula yang bisa Anda lakukan agar bisnis Anda ataupun produk Anda bisa meningkatkan penjualan hingga 10 kali lipat dengan iklan ataupun Meta Ads. Oke, kita langsung masuk pada materinya. Ya, Bapak Ibu semuanya bisa buka materinya di PPT yang sudah admin bagikan ya. Silahkan nanti dibuka. Kita masuk pada materinya. Dan nanti setelah materinya ada ingin dikonsultasikan ataupun ditanyakan, silahkan hubungi saya. Nanti akan saya bantu secara privat. Baik, langsung saja kita masuk pada pokok materi yang pertama, yaitu market spesifik ataupun yang dikenal dengan istilah target market. Apapun bisnis Anda, produk Anda, tentulah produk Anda itu ada marketnya sendiri ya. Tidak bisa kita katakan bahwasanya oh produk saya ini bisa untuk semua orang. Maka itu sudah sangat umum teman-teman. Maka apabila bisnis Anda, jasa Anda ataupun di perusahaan Anda ingin penjualannya meningkat, konversinya meningkat, bisnis Anda menjadi viral, maka Anda harus mulai dari market terlebih dahulu ya, dengan menentukan buyer persona ataupun customer profile. Nah, siapa nih kira-kira orang-orang ataupun audiens yang butuh produk Anda? Nah, maka kita harus membuat rumus yang pertama yaitu market spesifik ya. Kita menentukan beberapa aspek. Yang pertama, demografik ya. Demografik yaitu siapa target pasar. Misalnya Anda nih sebagai contoh, Anda punya produk di kategori kesehatan misalnya ataupun di apa namanya herbal. Misalnya Anda punya produk, produk saya ini gunanya untuk orang-orang yang ingin menurunkan berat badan ataupun diet. Maka Anda bisa tentukan ya, orang-orang yang butuh produk Anda. Apakah mereka terdiri dari jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan saja, ataupun butuh dua-duanya. Jika produk Anda itu yang produk herbal diet itu ataupun produk Anda yang manfaatnya bisa menurunkan berat badan, maka Anda bisa tentukan demografiknya. Maka Anda bisa tuliskan di sini. Ini sebagai contoh ya. Saya contohkan misalnya ini kategori produk kesehatan
untuk menurunkan berat badan. Nanti Anda bisa tulis di kertas ataupun di catatan Anda ya, untuk market spesifik ya. Dimulai dari marketnya, nanti Anda bisa tuliskan. Ini saya contohkan ya, misalnya Anda punya produk untuk herbal yang bisa menurunkan berat badan. Bisa untuk keduanya, misalnya perempuan, untuk perempuan atau untuk laki-laki. Singkat saja. Nah, kira-kira umur berapa sih yang Anda targetkan? Apakah produk saya ini bisa untuk semua usia ataupun tidak? Misalnya, produk saya ini hanya untuk orang-orang yang umur 25 ataupun 45 ke atas misalnya. Kira-kira Anda bisa isikan ya, kira-kira mereka yang sudah punya uang, yang sudah punya penghasilan. Misalnya umur 25 sampai 40 misalnya, 40. Maka Anda bisa tuliskan di sini yang pertama. Kemudian untuk profesinya ya, kira-kira siapa sih yang butuh produk herbal saya ini? Anda bisa tuliskan di sini. Misalnya mereka bekerja profesional ya, misalnya, ataupun pekerja kantor, ataupun mereka yang ada wirausaha. Ini sebagai contoh. Kemudian Anda tuliskan berapa sih penghasilan target market saya ini, yang produk saya ini, herbal ini. Anda bisa tuliskan, misalnya mereka punya penghasilan 5 juta sampai 10 juta, misalnya 10 juta per bulan. Nah, Anda bisa tuliskan. Kemudian yang terakhir ya, S1 ya, S1 kuliah. Kemudian status mereka dituliskan di sini, apakah sudah menikah ataupun belum menikah. Misalnya sudah menikah. Nah, di sini ini contohnya dari demografik ya, dari jenis kelamin, tentang usia, profesi, kemudian penghasilan, kemudian ada pendidikan terakhir dan status mereka. Nah, Anda bisa urutkan ya dari produk Anda, apapun bisnis Anda, produk Anda. Ini sebagai contoh untuk produk herbal untuk menurunkan berat badan ataupun diet. Ataupun Anda mungkin punya bisnis di kesehatan lainnya, ataupun pertanian, ataupun apapun itu, maka Anda tentukan terlebih dahulu customer profile Anda, agar nanti ketika Anda pasarkan produk Anda itu, agar marketnya tidak melebar kemana-mana ya. Kemudian kita lanjut ke aspek kedua. Nah, kita masuk pada psikografik ataupun minat mereka. Kira-kira nih, apa sih hobi dari mereka, dari target market Anda? Misalnya hobi mereka suka olahraga, yoga, suka yoga, ataupun ikut senam, misalnya ikut senam menurunkan berat badan, misalnya menurunkan berat badan. Nah, ini hobinya. Ataupun suka membaca buku fat loss, misalnya menurunkan berat badan. Kemudian minat mereka apa sih? Minat mereka suka minum minuman kesehatan. Nah, di sini dituliskan nanti teman-teman ya, sebagai contoh. Ini minat, hobi, minat, kemudian tokoh yang
dikagumi, atau apa tokohnya, artis ataupun tokoh publik ya, tokoh publik yang mereka sukai. Kemudian masalah mereka, apa sih masalah mereka? Mungkin target market Anda selama ini mereka kelebihan berat badan dan ingin menurunkan berat badan dengan cepat ya, tanpa efek samping misalnya. Anda bisa tuliskan di sini. Susah menurunkan berat badan. Udah coba berbagai tips tapi tidak turun berat badan saya misalnya. Oke, kemudian kebutuhan ya. Ini masalah kebutuhan, butuh produk herbal, butuh produk herbal, diet tanpa efek samping. Keinginan agar badan gak gendut misalnya, agar badan gak gendut ataupun kelebihan, agar normal seperti orang biasa. Contohnya untuk bila mereka ingin kurus. Masalah-masalah sudah ini teman-temannya. Ini masalah sudah. Ini dari psikografik dari target market Anda ya, untuk produk diet misalnya. Ini sebagai contoh teman-teman ya. Nanti Anda bisa tuliskan dari masing-masing bisnis Anda ataupun produk Anda. Nanti Anda buatkan ya. Contohnya ini sebagai contoh saya contohkan. Nanti Anda bisa konsultasi bersama saya nanti setelah materi ini ya. Oke, demografik sudah, kemudian psikografik sudah, kemudian masuk yang ketiga. Nah, geografik, di mana mereka? Maka misalnya nih, Anda mungkin ingin jualan di kota Anda, misalnya kota Jakarta saja ataupun lain sebagainya. Misalnya kalau lewat Facebook Ads ya, mungkin produk Anda bisa untuk seluruh wilayah Indonesia. Anda buat di sini Indonesia ya. Grup ataupun komunitas ataupun event yang diikuti, grup komunitas ataupun Facebook yang mereka ikuti, misalnya grup sehat diet misalnya, grup sehat diet, grup kesehatan, contohnya. Kemudian mereka ada pakai sosial media, Facebook ya, karena kita iklankan lewat Facebook dan Instagram, maka di sini dibuatnya nanti Facebook dan Instagram. Oke, sudah. Ini grafik sudah. Kemudian kita masuk yang ketiga, behavior ya, perilaku mereka. Apa sih perilaku target pasar Anda ya? Mereka aktivitas sehari-hari apa misalnya? Bekerja misalnya, bekerja, suka nonton, tips kesehatan, diet, di YouTube misalnya, di sosmed. Oke, ini contohnya. Kemudian yang dilakukan saat santai, apa sih kegiatan mereka ketika target pasar Anda saat santai? Misalnya mereka suka scrolling sosmed, baca tips kesehatan, alasan membeli produk. Nah, kira-kira kenapa target pasar Anda itu ya, mereka membeli sebuah produk? Alasannya karena produk berkualitas,
Idas. Kemudian waktu belanja, misalnya awal bulan, apakah awal bulan, apakah pertengahan bulan, ataupun akhir bulan misalnya. Jadi nanti disesuaikan ya teman-teman ya. Kemudian frekuensi belanja, misalnya mereka belanja berapa sih dalam satu bulan, itu berapa, misalnya habis 2 juta sampai 5 juta misalnya. Ini sebagai contoh ya. Nah, maka ketika Anda sudah bisa membuat ini ya, maka nanti sangat mudah Anda memasarkan produk Anda untuk target pasar Anda ya. Ini terakhir behavior, kemudian grafik sudah, kemudian psikografik sudah, kemudian demografik ya. 1 2 3 4 ya, 4 pola ini di materi market spesifik Anda tentukan terlebih dahulu buyer persona Anda agar nantinya mudah memasarkan produk Anda lewat iklan Facebook ataupun Instagram. Kemudian kita masuk pada materi yang berikutnya ya. Nah, kita akan mengenal yaitu istilah market temperature ya. Maka di market itu teman-teman semuanya ada 3 jenis market ya. Yang pertama itu cold market ya. Apa itu cold market? Yaitu audience atau orang-orang yang belum kenal siapa Anda dan mereka tidak tahu tentang produk Anda. Ya, misalnya Anda punya satu brand baru dan mereka belum tahu nih produk Anda, maka tugas Anda adalah memasarkan ataupun mempromosikan produk Anda ini kepada mereka agar mereka tahu ya. Tadi kan ini cold market yaitu audience yang belum kenal Anda dan mereka tidak tahu tentang produk Anda. Jadi secara umum ya, ini market yang belum tahu produk Anda, maka tugas Anda adalah memberitahukan mereka, ini loh ada produk saya, ini bisa untuk ini, untuk itu misalnya. Maka tugas Anda adalah mempromosikan kepada mereka agar mereka tahu ya ini cold market. Kemudian yang kedua yaitu warm market ya. Apa itu warm market? Yaitu audience yang penasaran dengan produk Anda atau mereka udah kenal Anda, sudah tahu produk Anda sekilas tentang produk Anda, sudah pernah lihat iklan promosi Anda, tetapi mereka belum beli produk Anda. Nah, di sini setiap market itu punya trik masing-masing dalam mempromosikan ataupun kita jualan ya. Misalnya ini warm market, mereka sudah tahu nih produk Anda, maka tugas Anda adalah membuat mereka ingin produk Anda itu bagaimana. Nah, maka tugas Anda agar mereka sudah tahu produk Anda tapi belum beli, maka tugas Anda adalah membuat mereka ingin beli produk Anda. Apakah Anda tawarkan diskon, apakah Anda tawarkan diskon ongkir, ataupun ada bonus, ataupun yang sebagainya. Nanti ini sesuai dengan funneling di dalam pemasaran ya teman-teman semuanya. Kemudian kita masuk yang ketiga. Nah, ini hot market, yaitu audience yang sudah membeli ya produk Anda ataupun layanan Anda, dan mereka sudah menjadi buyer, yaitu membeli. Dari hot market, warm market, kemudian cold market, ini audience yang belum kenal produk Anda, dan ini sudah masuk mereka sudah tahu dan mereka sudah beli produk Anda. Nanti ini ada triknya masing-masing ya ketika Anda memasarkan produk Anda itu ke cold market gimana ataupun warm market gimana, dan hot market ataupun Anda jualan lagi mereka, itu ada triknya masing-masing ya teman-teman. Ini hanya sekilas saya jelaskan, insya Allah nanti akan saya jelaskan secara konsultasi ataupun privat bersama saya nanti bila mana ada yang kurang paham ya teman-teman semuanya. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya yaitu produk ya. Kita masuk kepada produk. Nah, produk Anda adalah solusi untuk mereka ya. Pastikan produk Anda punya value ya. Jadi sebelum Anda jualan, tentukan terlebih dahulu ya, a needs wants solution, yaitu
kenapa mereka butuh produk Anda nih. Nah, mungkin produk Anda ini bisa menjelaskan masalah ataupun mereka punya keinginan untuk produk Anda. Maka ini di sini aspek needs ya, mereka butuh produk Anda. Kemudian wants, keinginan dari mereka dari produk Anda, dan kemudian produk Anda ini bisa menyelesaikan masalah ya. Ini contohnya untuk produk solusi ya, produk solusi ataupun Anda punya produk lain nanti bisa disesuaikan ini untuk produknya ataupun jenis bisnis Anda. Kemudian yang ketiga ya, yaitu ada USP, Unique Selling Proposition ya teman-teman semuanya. Jadi Anda harus menemukan sebuah keunikan dari produk Anda. Produk Anda harus ada pembeda dibanding produk lainnya ataupun produk kompetitor ya. Di sini terdapat keterangan yang saya tuliskan, pembeda bukan ditemukan pada sisi produk ya, tetapi pembeda ditemukan dari segi persepsi yang ada di kepala customer. Jadi Anda harus bisa membuat sebuah keunikan di produk Anda ya. Mungkin Anda punya brand produk, jadi Anda harus temukan sisi unik dari produk Anda ya. Apa yang membuat produk Anda berbeda dengan produk kompetitor. Nah, apa yang membuat pembedanya. Kemudian apa yang membuat produk Anda dinilai lebih baik dari produk kompetitor. Jadi nilai apa nih? Nilai apa yang terkandung pada produk Anda ya. Kemudian apa yang membuat orang lain langsung kenal ya dengan brand Anda dan mereka ingin beli ya hanya dari melihat sekali saja. Nah, bagaimana Anda ini membuat ini? Maka Anda harus temukan sisi unik dari produk Anda. Anda harus bisa menemukan sisi unik pada produk Anda ataupun layanan Anda agar produk Anda benar-benar diterima di target market Anda ya. Temukan pembedanya yaitu USP. Kemudian yang masuk selanjutnya yang ketiga. Nah, easy to use product ya. Easy itu mudah ya. Apa sih kemudahan dari produk teman-teman semuanya? Apakah produk Anda punya kemudahan untuk digunakan ataupun lain sebagainya. Kemudian wow effect. Anda harus memastikan ketika audience ataupun buyer yang sudah membeli produk Anda, mereka merasakan apa nih perasaannya, terkesan apa ketika konsumen menggunakan produk Anda pertama kalinya dan mereka langsung terasa manfaatnya. Maka Anda harus bisa memastikan produk Anda itu ada wow effect-nya. Tadi sudah saya jelaskan di di buyer persona, di contoh dari produk diet untuk menurunkan berat badan di kategori produk herbal. Nanti teman-teman silakan dibuat di create ya untuk customer profile-nya ataupun buyer persona-nya dari setiap bisnis Anda miliki, yang Anda miliki ataupun yang Anda punya produk ataupun Anda sebagai saya ini sebagai affiliate ya ataupun lain sebagainya. Silahkan dibuat customer profile Anda nanti agar mudah jualannya ya. Kemudian kita masuk pada ads kreatif. Nah, ini salah satu yang paling penting teman-teman ya. Ketika Anda memasarkan produk, baik itu lewat organik ataupun iklan, maka audience itu ya, target market itu mereka akan tertarik dengan poster ataupun visual yang menarik ya dari ads kreatif yang kita buat. Misalnya poster Anda ya itu harus eye-catcher ya, menarik perhatian ya. Anda harus bisa membuat audience ya calon pembeli Anda ketika melihat iklan Anda ataupun promosi Anda, mereka harus stop scrolling dalam 3 sampai 5 detik pertama ketika melihat konten visual, konten poster dan video Anda ya. Anda harus bisa mendesain sebuah poster ya ataupun copywriting yang bisa membuat target market Anda ketika mereka melihatnya mereka langsung stop ya, langsung melihat oh ini ada produk loh, ada ini loh. Maka Anda harus bisa membuat mereka tertarik dengan konten Anda ya. Kemudian
attention grabber ya. Yang kedua, bait perhatian. Nah, setelah perhatian dari audiens tertangkap, maka Anda wajib mempertahankan perhatian audiens agar mereka tetap menikmati dan tertarik dengan penawaran visual ads Anda. Kemudian ini nanti bisa diperkuat di dalam poster iklan Anda ataupun video Anda ya. Anda harus bisa membuat copywriting ya, bahasa iklan setelah Anda membuat mereka tertarik dengan gambar Anda ataupun poster produk Anda, maka selanjutnya Anda harus bisa memastikan copywriting ataupun skrip kata-kata ataupun bahasa iklan di dalam konten Anda. Nah, ini yang kedua, education yang pertama, kemudian attention grabber yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, value mention ya, nilai pesan ya. Dalam copywriting yang kita tuliskan, maka harus bisa menjawab needs ya, kebutuhan ya, kebutuhan dari market Anda. Kemudian wants ya, keinginan dari produk Anda ataupun market Anda. Kemudian solution mereka, solusi dari target market Anda. Maka dalam copywriting ataupun pesan yang Anda pasarkan, itu harus mengandung nilai pesannya setelah Anda membuat mereka tertarik. Kemudian ada call to action ya, CTA. CTA adalah agar mereka langsung klik link ataupun di tombol penawaran, atau bisa beli sekarang ataupun daftar gratis ataupun klik link di bawah ini. Ini sebagai contohnya. Nah, bagaimana sih contoh visual konten yang bisa menghasilkan winning campaign ataupun penawaran iklan Anda bisa meningkat konversinya ya, dari beberapa poin ini, education, attention, kemudian value, kemudian CTA. Ini saya contohkan dari hasil konten yang kami pasarkan ya. Kami bantu klien yang sudah menghasilkan winning campaign ya. Contohnya misalnya, nah ini di kategori bisnis layanan kesehatan mental ya. Ini contoh visual konten yang kami desain yang bisa menarik perhatian education dari audiens yang kita targetkan. Ini adalah salah satu konten winning yang kami buatkan untuk klien kami, dan klien kami itu dia di bisnis layanan kesehatan mental ya. Ini kami buat kontennya, maka Anda bisa tirukan ya contoh ini. Misalnya di sini ada headline copywriting-nya ya. Ini adalah konten soft selling teman-teman. Ya, konten soft selling yaitu edukasi untuk layanan kesehatan ataupun psikosomatis ya. Misalnya di sini kami buatkan agar education, kami buat copywriting dalam posternya. Stop biarkan diri Anda selalu begini. Nah, ini warna merah tulisannya agar nampak ya. Kemudian di sini ada warna kuning ya, nilai pesannya. Stres karena tekanan hidup, cemas dan khawatir berlebihan, putus asa karena banyak masalah. Nah, ini yang kedua. Kemudian jangan biarkan terlalu lama, nanti bisa berakibat fatal loh. Nah, ini yang penguatnya. Kemudian di sini ada teks lagi, solusi agar langsung sembuh ya, dan hidup tidak banyak tekanan. Langsung klik link di bawah ini. Maka ini sudah mengandung dari pesan ini, education, kemudian attention grabber, kemudian ada value, ada CTA. Jadi ada CTA di sini ya, langsung klik link di bawah ini. Nanti kami berikan link landing page ataupun website agar mereka bisa langsung kunjung ke landing page ya. Ini salah satu konten yang kami desain menghasilkan konten yang winning ketika kami pasarkan lewat iklan Facebook. Nah, maka Anda nanti bisa disesuaikan dengan bisnis Anda ya. Nanti Anda ambil dari rumus yang kami bagikan di ads kreatif yang tadi. Nanti Anda bisa buatkan, bisa desain sendiri, ataupun nanti jika butuh bantuan bisa hubungi kami ya. Kemudian kita masuk materi yang selanjutnya ya. Ini contoh copywriting untuk memperkuat attention grabber, value, dan CTA ya. Nah, di sini kan ketika teman-teman semuanya pasarkan lewat Facebook ya, Instagram, maka di sini pasti adalah ada deskripsinya kan, caption ataupun istilah dengan copywriting. Maka Anda bisa perkuat dengan copywriting di sini.
Di gambarnya, ini ada link agar masuk ke website-nya ataupun landing page-nya. Di sini ada copywriting. Misalnya kami buat mau hidup Anda bahagia dan tenang selamanya. Nah, ini headline-nya. Kemudian masuk kepada sub headline-nya. Webinar hipnoterapi mental adalah solusinya. Ratusan klien sudah merasakan manfaatnya. Hidup mereka jadi berubah, rezeki dari lancar, urusan jadi mudah dan tidak ada beban sama sekali. Apakah Anda ingin juga seperti mereka? Mau hidup di bahagia, rezeki lancar, cita-cita terkabulkan. Nah, ini adalah konsep copywriting agar mereka audiens langsung mengklik iklan kita, teman-teman. Langsung klik link bawah ini. Ini sudah kami cantumkan. Ini linknya. Ketika mereka melihat ini konten ini dan mereka memecah ini, maka mereka sudah dalam beberapa detik, 3 sampai 5 detik sudah menarik perhatian para audiens. Yang mereka langsung klik link ini. Ini adalah content winning yang kami test pada klien kami ya di kategori layanan kesehatan mental, yaitu bisnis kesehatan mental. Dan ini adalah content soft selling, teman-teman. Kemudian kita masuk yang selanjutnya. Nah, ini data winning ya, teman-teman. Data winning visual content poster yang tadi. Nah, yang ini ini hasil iklannya. Anda bisa lihat ini CTR ya, CTR ratio klik tayang tautan ya. Ini bisa mencapai yang tadi ini ya, ad 1, teman-teman. Itu bisa mencapai contohnya 11%. Walaupun ini tayangan konten 5 ya, karena ini kami screenshot ketika iklan baru jalan, teman-teman ya. Ini 5%, 3%, 11%, dan 4%. Semua di atas KPI, teman-teman. 1,5% untuk KPI di Facebook Ads. Dan ini sudah menghasilkan data winning ketika Anda pasarkan lewat Meta Ads. Maka Anda nanti bisa tirukan dari contoh yang tadi ataupun rumus ataupun formula yang kami bagikan agar iklan Anda benar-benar efektif ketika dipasarkan. Kemudian kita masuk pada materi berikutnya ya, landing page hit conversion, teman-teman ya. Apa itu sih landing page? Mungkin teman-teman yang baru mulai bisnis ya belum tahu apa itu landing page ataupun website ya. Apa beda website dengan landing page? Nah, di sini saya silakan. Landing page adalah suatu halaman yang fokus pada satu penawaran produk ataupun jasa ya. Jadi landing page ini ada banyak jenisnya, ada yang langsung fokus jualan ya, hard selling, dan juga ada landing page yang namanya soft selling, teman-teman, yaitu untuk mengedukasi prospek yang tujuannya untuk mengumpulkan data based list building. Nah, ini contohnya seperti tadi, ini konten soft selling. Nah, jadi landing page itu ada 2 jenis. Yang pertama ada langsung jualan dan langsung soft selling. Ada soft selling, ada hard selling ya. Jadi beda dengan website adalah yaitu dia banyak penawarannya di dalamnya. Kalau yang landing page yaitu fokus pada satu penawaran. Misalnya untuk soft selling, teman-teman, yang saya contohkan tadi, yang ini teman-teman misalnya. Nah, ini adalah salah satu contoh landing page dari klien kami di bisnis kesehatan mental, teman-teman. Ini kita kita buka untuk yang tampilan di HP. Nah, ini landing page ya yang kami buat. Contohnya, ini ada konten yang soft selling yang tadi kami sampaikan. Ini dari awal ya, headline, kemudian masuk kepada copywriting. Nah, ada posternya, kemudian ada manfaat dari ikut webinar ini, kemudian ada bonusnya, testimoni dari klien, sampai masuk kepada call to action. Nah, ini call to actionnya yang paling bawah, teman-teman. Ini contoh landing page yang kami create ya untuk soft selling ya, untuk konten soft selling untuk mengumpulkan database dari customer. Kemudian yang satu lagi ada jenis landing page untuk
konten yang hard selling ataupun langsung jualan. Dan ini salah satu dari landing page yang kami buat dari klien kami, yaitu di bisnis pertanian, teman-teman. Ini contoh pupuk cair ya, Booster 76. Ini headline-nya, kemudian copywriting, contohnya, kemudian testimoni dari pemesannya, sampai masuk kepada call to action. Nah, ini nanti untuk materi copywriting ke conversion nanti setelah ini saya jelaskan ya untuk landing page. Nah, itulah tadi untuk gambaran dari jenis landing page yang hard selling dan soft selling yang sudah kami contohkan. Dan untuk membuat landing page conversion yang bisa menghasilkan akan kami jelaskan ya. Kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu rumus membuat landing page berkonversi tinggi. Jadi teman-teman ya harus membuat headline-nya ya, headline di atasnya seperti kami contohkan tadi, headline-nya, kemudian masuk sub headline dan juga nanti teman-teman membuat gambar ataupun video pembuka di landing page. Nanti Anda bisa membuat lagi masalah market Anda ya. Kira-kira apa sih masalah dari mereka, target market Anda. Jadi Anda sampaikan di copywriting-nya, kemudian solusi ya, sampaikan ke audiens bahwa produk ataupun jasa Anda adalah solusi untuk masalah mereka. Jadi sampaikan bila Anda dari produk Anda itu merupakan solusi untuk mereka. Kemudian manfaat produk ya, ataupun jasa dibandingkan produk lain. Jadi sampaikan value dari produk ataupun jasa Anda, bukan fiturnya. Ya, jadi Anda sampaikan value dari produk Anda ya, bukan fiturnya. Kemudian social proof ini untuk menguatkan dari agar mereka percaya kepada produk Anda ataupun bisnis Anda. Tampilkan testimoninya seperti yang kami contohkan dari landing page tadi ya. Kemudian foto orderan dan paket terkirim. Ini sebagai contoh. Kemudian keuntungan dari produk ataupun jasa Anda. Ya, jadi Anda nanti bisa buat copywriting dari keuntungan ataupun produk ataupun jasa Anda. Kemudian ini sampaikan juga sebagai penguatnya kerugian apabila mereka tidak membeli produk Anda sekarang. Apa sih kira-kira kerugian yang mereka alami ketika mereka menunda untuk membeli? Apakah hilang bonusnya, hilang diskon ongkirnya, ataupun sebagainya. Bisa Anda sesuaikan dengan jenis bisnis Anda. Kemudian bonus diskon ini sebagai apa namanya penguat juga ya, agar mereka benar-benar tertarik ya, kasih sesuatu yang membuat mereka tertarik untuk beli sekarang dan daftar hari ini. Jadi Anda bisa kasih bonus, diskon ongkir ya, sesuai dengan kategori bisnis Anda. Kemudian scarcity. Nah, ini penting teman-teman ya. Jadi Anda harus bisa membuat keterbatasan waktu ya, stok batas misalnya untuk 10 orang tercepat ada diskon ongkir ya, itu sebagai contoh. Untuk 5 orang pembeli pertama dapatkan bonus gratis ya, itu sebagai contoh ya. Nanti sesuaikan dengan produk Anda ya. Kemudian ada CTA ya, call to action. Jadi Anda tampilkan tombol beli sekarang ya, agar mereka mengklik tombol belinya ya. Ini rumus ya untuk membuat landing page berkonversi tinggi agar produk Anda benar-benar laris di pasaran ataupun diterima di market Anda. Kemudian kita masuk pada materi berikutnya. Nah, maka selanjutnya yaitu CS closing ya. Setelah perjalanan customer dari melihat iklan Anda, kemudian mengklik iklan Anda, kemudian masuk website ataupun landing page Anda, mereka klik tombolnya dan mereka masuk ke WA admin ataupun CS ya. Pastikan Anda ataupun customer service Anda, bila Anda punya customer service, maka Anda bisa ajarkan ilmu teknik closing kepada mereka ya.
agar agar benar-benar efektif ya. Ketika ada calon buyer, calon pembeli masuk ke WA, mereka bisa menguasai ilmu teknik closing agar bisa menghasilkan closing rate yang lebih tinggi ya. Kemudian yang kedua, pastikan Anda ataupun customer service Anda ya, misalnya teman-teman, customer service Anda bisa membuat copywriting closing ya, yaitu script ya, dan menyiapkan script respon untuk menjawab pertanyaan dari prospek yang masuk hingga berujung closing. Jadi Anda harus membuat copywriting closing ya. Anda siapkan script responnya ya, untuk pertanyaan ya, untuk menjawab pertanyaan dari mereka. Pastikan copywritingnya sesuai dengan bisnis Anda nanti sampai masuk kepada closing ya. Tadi dari pertama udah masuk ke WA, mereka bertanya-tanya, jadi Anda itu harus ada gambaran di kepala Anda. Nanti Anda bisa create-kan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh customer Anda ya. Jadi Anda buatkan skripnya dan Anda balaskan ke mereka ya ketika ada pembeli yang ingin beli produk Anda. Nah, kemudian yang terakhir, pastikan fast respon ya. Ketika Anda lama dalam membalas chat chat dari prospek, maka yang terjadi adalah mereka akan mencari toko lain ya untuk membeli produk Anda ya. Jadi sini pastikan fast respon ya, cepat balasnya teman-teman semuanya. Misal Anda punya admin customer service, ajarkan kepada mereka teknik closing, kemudian Anda buatkan script respon agar bisa menjawab pertanyaan dari calon pembeli, dan juga harus cepat balasnya, itu fast respon ya teman-teman semuanya. Ini pastikan yang paling penting GTS closing ini agar bisa meningkatkan closing rate, bisa meningkat teman-teman ya. Nanti untuk selanjutnya bisa Anda tanyakan kepada kami konsultasi secara privat ya. Ini sudah habis materinya teman-teman dari materi webinar ini. Untuk teman-teman semuanya, bila mana ada yang ingin ditanyakan ataupun kurang paham tentang materi awal dari untuk memasarkan produk Anda di iklan Facebook, ini yaitu sekilas dari konsep awal yang harus Anda siapkan ya untuk memasarkan produk Anda di Meta Ads. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih bingung ya, silakan konsultasi ke saya nanti ataupun ke admin, silakan ditanyakan, nanti akan kita bantu. Ataupun buat teman-teman semuanya yang tidak pengen ribet ya, nanti bisa juga hubungi kami. Misalnya Anda butuh agensi ya untuk memasarkan produk Anda, hubungi kami ya, silakan, nanti akan kami bantu, kami siapkan semuanya. Kami siapkan landing page-nya ya untuk teman-teman semuanya yang ingin dibantu bisnis Anda ya. Ini khusus teman-teman yang masih bingung ya, ataupun ingin hasil yang instan ya, nanti akan kami buatkan landing page-nya. Ini contoh dari landing page jasa iklan. Dia akan kami buatkan customer profile ataupun my persona untuk produk Anda. Kemudian kami rancang funnelnya, kami buat copywriting, kami berikan landing page, kemudian kami siapkan konten poster, video, dan juga untuk copywriting kami siapkan semuanya ya. Nanti silahkan bagi teman-teman semuanya yang ingin menggunakan jasa iklan, boleh hubungi kami, ataupun yang ingin lebih praktis ya, mungkin buat teman-teman yang masih pemula, yang ingin lebih instan, mungkin Anda punya bisnis, punya produk yang tidak sempat Anda handle, insya Allah kami akan bisa membantu produk Anda untuk meningkatkan konversi lewat Meta Ads ya. Nanti akan kami siapkan landing page-nya seperti ini. Nah, ini contoh hasil dashboard, hasil iklan dari Meta Ads ya. Ini hasil penjualannya dari contoh yang sudah sukses lewat Meta Ads. Nah, ini omsetnya ya. Ini contoh landing page. Nah, ini contoh pembeli buyer ya, sudah masuk ke WA sangat banyak.
dari hasil Meta Ads yang kami iklankan ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin dibantu silakan hubungi saya ya ke nomor WA 0822 1701 6725. Nanti akan kita bantu. Buat teman-teman mungkin yang perlu agensi jasa iklan silahkan ya, akan kami bantu untuk dan untuk pertanyaan terkait dengan materi yang tadi teman-teman silahkan hubungi kami teman-teman ya. Nanti akan kami konsultasikan secara privat dan kami jawab pertanyaan Anda satu persatu ya. Mungkin bagian teman-teman semuanya, semoga sukses bisnis Anda ya, semoga omset Anda meledak dan sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.